Nanti penyerapannya itu pada saat kita lakukan perendaman bersama dengan air leri itu akan lebih cepat. Ini adalah bekas air cucian beras ataupun air leri. Jadi setelah kita potong seperti ini, lalu kita masukkan, kita lakukan perendaman kurang lebih sekitar 24 jam. Halo sahabat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bagus Channel. Nah, pada kesempatan kali ini masih seperti tema, biasanya saya ingin membahas bagaimana cara menanam singkong agar dapat menghasilkan buah yang lebih banyak, lebih lebat umbinya ya, terus kemudian lebih daripada orang umumnya menanam pohon singkong. Nah, di sini saya ingin membahas satu buah terobosan yang sangat penting sekali, yaitu berkenaan dengan adanya sebuah bibit. Kalau biasanya bibit yang kita pergunakan itu memiliki bekas pelepah seperti ini yang dianjurkan oleh tutorial manapun ya. Itu lebih memilih bibit tunasnya ini tidak terlalu jauh supaya nanti pertumbuhan akar itu dapat lebat. Karena perlu difahami lagi ini buat teman-teman, tumbuhnya mata tunas ataupun akar itu berawal dari areal bekas pelepah ini, bisa atas ataupun bawah. Dari situ nanti diawali dari situ baru dia akan menyebar ke sekelilingnya. Maka betapa pentingnya nih mata tunas seperti ini, dia itu harusnya rapat gitu untuk dijadikan sebagai bibit unggul. Lalu bagaimana solusinya? Apakah harus dibuang? Oh tidak, ini ada solusi yang sangat menarik sekali yang perlu saya bahas di sini. Jangan sia-siakan bibit yang memiliki bekas pelepah yang jarang seperti ini. Lalu bagaimana caranya? Yuk langsung saja. Ini kita lakukan pembuatan sampel. Nah, kita juga tidak memakai ukuran sentimeter ya. Ini langsung saja kita eksekusi. Ingat, dalam memotong itu jangan sampai merusak bekas pelepah tersebut. Kita lakukan pemangkasan. Apakah ini harus dipangkas, Bang? Sedikit doang? Iya. Alasannya kenapa, Bang? Karena nanti akar itu supaya tidak berfokus terhadap ini, menyuplai makanannya terlalu luas ya di sekitar areal batang yang besar ini. Oke, seperti ini kita buang. Lagi juga ini kan kalau di sekitar areal atas itu biasanya sudah agak mengering ya. Dan lalu bagaimana caranya? 1, 2, 3. Jadi kalau dihitung dengan sentimeter sebetulnya kita dapat memperkirakan 10 hingga 12 cm saja sudah cukup. Tapi karena ini dia ada 3 mata tunas, kita cukup membutuhkan 3 mata tunas saja seperti ini. Apa nanti bisa hasilnya lebat, Bang? Oh, udah pasti. Akarnya, jadi lebat tidaknya itu tergantung dari kita bagaimana cara mengakali supaya bibit singkong ini menumbuhkan akar yang sangat lebat. Nah, kita di sini sudah menyediakan, ini di sini saya sediakan cairan. Nah, apakah ini cairan? Inilah sebuah solusi ataupun terobosan gagasan yang masih jarang sekali diketahui oleh orang, hanya orang-orang tertentu. Ini adalah bekas air cucian beras ataupun air leri. Jadi setelah kita potong seperti ini, lalu kita masukkan, kita lakukan perendaman kurang lebih sekitar 24 jam. Nah, kok bisa, Bang? Abang bisa menjabarkan? Oh tentu. Nih, sama-sama yuk kita lihat di dalam batang singkong terdapat gabus ataupun busa. Ini berfungsi untuk menyimpan hasil makanannya sendiri. Jadi dari kadar air, karbon dioksida ataupun seluruh nutrisi dia akan menyimpan di dalam tengah-tengah batangnya. Sebab dari itu maka anjuran pakainya kita harus merendamnya ya kurang lebih sekitar 24 jam supaya air leri tersebut ini dapat meresap ataupun dihisap oleh batang singkong ini. Nah, nanti ketika dia sudah memiliki nutrisi yang cukup sehingga walaupun 1-2 diawali dari sini, nanti akan segera menyusul banyak sekali akar-akar yang ada di sekelilingnya. Oke ya, ini nanti cara menanamnya untuk ngakalin ini supaya tumbuh secara lebat, biar lebat tunas maupun akarnya. Saya harus
ini memberikan sebuah solusi ya, sampel 2. Ini saya akan membuat sampel yang kedua karena proses penanamannya pun berbeda. Ini harus kita pangkas seperti di awal ya. Ingat, jangan sampai merusak sekitar areal calon mata tunas ataupun akar. Sebaiknya sobat pergunakan gergaji yang tajam ya. Ini wayahnya minta dikikir ini, tapi aku belum kikir lagi. Oke, seperti ini ya. 1, 2, 3. Nah, ini aku menggunakan 3 mata tunas saja batasnya seperti ini. Alasannya kenapa aku membuat 2 sampel karena cara menanamnya berbeda. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman ya. Nah, setelah seperti ini perlu difahami ya. Lalu kita lakukan sistem pelukaan seperti ini. Cara pelukaannya kita bisa langsung dengan cara melukai seperti ini bisa, tapi di sini aku lebih memilih dengan cara aku gergaji ya, teman-teman. Caranya seperti ini. Dibatasin dulu, terus kemudian baru kita lukain. Tujuannya kenapa pelukaan ini? Ini adalah untuk menghambat nanti hasil fotosintesis yang diserap oleh akar pada saat tanaman singkong ini sedang memasak makanannya, sehingga dia akan lebih berfokus kepada ini tunas yang kita fokuskan. Nah, di sini ini manfaat daripada sebuah pelukaan. Dan di samping dari itu, ini proses pelukaannya kalau bisa harus sampai ke gabus yang ada di tengah ya, dengan tujuan penyerapannya itu pada saat kita lakukan perendaman bersama dengan air leri itu akan lebih cepat. Seperti ini, sampai ada di gabus tengahnya seperti ini. Oke ya teman-teman ya, kita lakukan perendaman seperti ini dan kita siap menuju ke lokasi media tanam. Nah, ini adalah lahan yang harus kita pergunakan. Kita harus menggunakan semacam kayak galengan ataupun gundukan semacam ini ya, yang memanjang. Ini aku juga sedang proses ini, kemarin baru aku tanam dengan cara sistem stek tidur. Dan ini kalau dibuka isinya ini batang singkong ya. Sini tuh stek tidur kan, hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, kalau sudah tumbuh seperti ini, jangan lupa nanti lakukan penimbunan ya. Ini sudah saatnya diuruk ataupun ditimbun secara menyeluruh supaya dapat menghasilkan buah yang lebih banyak daripada umumnya orang menanam. Oke, langsung saja ini kita tanam di sekitar sini aja ya, karena lahannya memang di sini sudah aku persiapkan. Nah, perlu difahami, media tanam, tingkat kegemburan tanah ini merupakan salah satu faktor yang paling penting sekali di dalam menanam jenis umbi ya. Jadi kalau mau menanam jenis singkong ataupun ubi dan sebagainya ya, pokoknya yang bentuknya umbi itu, pergunakanlah tanah yang memiliki kegemburan dan tidak lengket seperti ini, sehingga nanti pertumbuhan akar yang akan update menjadi umbi itu akan sangat cepat sekali. Oke, langsung saja ini kita gemburkan seperti ini ya. Dan lalu ini bibitnya sudah bisa kita tanam. Caranya sangat mudah sekali, langsung lakukan adanya sebuah penimbunan. Ingat ya, jadi kita harus ingat kalau menanam posisi berdiri bukan stek tidur, mana posisi atas tadi, yang bawah yang mana, kita jangan sampai terbalik karena nanti bisa tidak tumbuh. Seperti ini, bekas pelukaannya harus kita timbun secara menyeluruh seperti ini. Oke, saya buka lagi ya. Ini yang di atas fokusnya ada berapa mata tunas? 1, 2. 2 mata tunas yang akan muncul di atas, dia akan sangat subur sekali. Dan proses pelukaan tersebut ini berfungsi untuk menghambat supaya dari hasil akar pada saat berfotosintesis itu dia tidak menyuplai, tidak begitu langsung saja ya naik ke atas, dia akan menyuplai di sini akar-akar yang tumbuh di sekitar areal atas ataupun bawah pelepah tersebut. Nah, dari sini maka
kita dapat memanfaatkan air cucian beras untuk menanam pohon singkong agar dapat menghasilkan buah yang lebih banyak dengan hasil yang lebih melimpah pula. Ini proses penanaman pertama. Oke, lalu dengan cara proses penanaman yang kedua, kita dapat melakukan dengan cara sistem stek rebah. Seperti ini ya, atau stek pendam namanya nih. Jadi alangkah lebih baiknya yang sebagian ini harus kita perlihatkan terlebih dahulu. Kita perlu memperhatikan agar tidak terjadi faktor pengeringan, maka di bagian ujung ini harus kita lakukan adanya sebuah penimbunan. Juga demikian yang sebelah kiri sini ya. Oke, seperti ini. Ketika nanti dia sudah tumbuh, nih seperti ini contohnya ya. Seperti ini, baru nanti ini kita baru lakukan penimbunan secara menyeluruh seperti ini. Nah, oke ya. Saya rasa ini tutorial dari saya sudah sangat jelas sekali. Kita jumpa pada konten bermanfaat yang lain. Saya rasa memang ini penting sekali karena banyak sekali bibit-bibit yang mata tunasnya jarang seperti ini pada dibuangin. Padahal ini masih dapat kita selamatkan dengan cara yaitu pemberian nutrisi yang cukup melalui ini busa ataupun gabus batang singkong tersebut. Oke, matur suwun.